Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan memaparkan tentang finansial teknologi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Widya Risha Agustina dengan NIM terakhir 435. Nama saya Muhammad Fatur Rahman dengan NIM terakhir 436. Nama saya Juan Yuswari Mantangel dengan NIM terakhir 437. Nama saya Saju Arsyad dengan NIM terakhir 439. Nama saya Balki Samhana Kamila Nur Arianto dengan NIM terakhir 444. Selamat menyaksikan. Berkat perkembangan teknologi, berbagai inovasi lahir untuk memudahkan hubungan antar manusia. Salah satunya adalah financial technology atau fintech. Di Indonesia sendiri, fintech atau financial technology adalah salah satu sektor usaha di bidang teknologi yang berkembang dengan pesat. Kali ini, kelompok kami akan menjelaskan apa itu financial technology atau fintech. Financial technology atau biasa disingkat dengan fintech adalah salah satu inovasi di bidang keuangan atau perbankan yang diciptakan untuk mempermudah transaksi sehingga transaksi dapat berjalan dengan mudah, efektif, dan aman. Oke, selanjutnya ada perkembangan fintech di Indonesia. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan bertumbuhnya perusahaan-perusahaan startup, semakin besar pula perkembangan fintech di Indonesia. Teknologi fintech di Indonesia dimulai tahun 2006, namun sayangnya saat itu masih sedikit perusahaan yang mengetahui bidang ini. Ketika Asosiasi Fintech Indonesia didirikan pada tahun 2015, maka kepercayaan fintech Indonesia mulai tumbuh di kalangan masyarakat. Akibatnya, perusahaan fintech di Indonesia mengalami pertumbuhan begitu pesat hingga 140 perusahaan tercatat di dalam fintech OJK. Tidak berhenti sampai di situ, pada tahun 2017 berkembang lagi fintech syariah. Fintech syariah merupakan jenis fintech yang bergerak atas dasar prinsip Islam. Oleh karena itu, lahirlah Asosiasi Fintech Syariah Indonesia yang menaungi fintech syariah di Indonesia. Terima kasih. Dasar hukum fintech di Indonesia. Penerapan fintech di Indonesia sudah diatur oleh pemerintah melalui penerbitan regulasi Bank Indonesia. Selengkapnya mengenai dasar hukum fintech di Indonesia, yaitu yang pertama, Surat Edaran Bank Indonesia nomor 18/22/DKSP yang mengenai penyelenggaraan layanan keuangan digital. Kemudian Peraturan Bank Indonesia nomor 18/17/PBI/2016 yang mengatur segala hal mengenai keuangan elektronik. Dan yang terakhir, Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 yang menetapkan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Manfaat fintech di Indonesia. Perkembangan fintech di Indonesia membawa banyak dampak baik. Di antaranya, yang pertama, transaksi keuangan jadi lebih mudah. Ketika akan melakukan transaksi finansial, kalian tidak perlu lagi ke rumah ataupun pergi ke bank untuk melakukannya. Hanya melalui ponsel pintar, segala aktivitas keuangan bisa diselesaikan, pastinya hal ini akan memudahkan masyarakat. Yang kedua, akses pendanaan menjadi lebih baik. Berkat fintech, teknologi keuangan berkembang pesat hingga menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Hal ini mengakibatkan semakin banyak orang memahami cara mendapat bantuan pendanaan untuk menunjang kegiatan-kegiatan harian mereka. Yang ketiga, taraf hidup masyarakat meningkat. Poin manfaat fintech satu ini masih berkaitan dengan manfaat sebelumnya. Setelah masyarakat mendapatkan akses pendanaan lebih baik, maka masyarakat bisa menggunakan dana tersebut guna membiayai aktivitas konsumtif dan produktif mereka. Akhirnya, taraf hidup dan kesejahteraan hidup mereka pun meningkat. Cara kerja fintech. Fintech adalah salah satu bidang usaha sophisticated yang mengintegrasikan pengelolaan keuangan, penyimpanan, distribusi uang, dan teknologi. Oleh karena itu, cara kerja fintech kompleks dan bercabang-cabang sesuai layanannya kepada masyarakat. Kita ambil contoh dari penyedia kredit elektronik. Cara kerja fintech penyedia kredit elektronik pertama-tama adalah menerima data dari nasabah kredit. Kemudian, setelah melakukan verifikasi data nasabah kredit, serta penjaminan ke lembaga penjamin simpanan dan Bank Indonesia, fintech akan mencairkan dana tersebut ke toko elektronik tempat nasabah mengajukan kredit. Selanjutnya, toko elektronik akan mengirimkan barang ke nasabah.
Berdasarkan mekanisme fintech, selanjutnya fintech akan mengenakan bunga di setiap transaksi, di setiap pembayaran. Dengan bunga tersebutlah fintech dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya. Perkembangan teknologi yang semakin pesat di Indonesia tentunya menimbulkan berbagai inovasi-inovasi baru dalam bidang teknologi. Salah satunya dalam bidang fintech yang membantu dalam aktivitas keuangan dan membantu dalam finansial masyarakatnya. Lalu, apa saja jenis-jenis fintech yang ada di Indonesia? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah jenis peer-to-peer lending, di mana menyediakan platform untuk memberikan penyediaan modal bagi para pelaku usaha maupun masyarakat. Yang kedua adalah crowdfunding, di mana penyediaan platform untuk para pelaku donasi yang mempertemukan antara pihak yang membutuhkan donasi dengan para donatur dengan jaminan transaksi yang aman. Yang ketiga adalah e-wallet. E-wallet yang kita gunakan atau bisa disebut sebagai dompet elektronik menyediakan fitur penyediaan uang secara elektronik bagi para penggunanya. Yang keempat adalah microfinance. Yang kelima adalah payment gateway. Yang keenam adalah investasi. Yang ketujuh adalah bank digital, di mana sekarang kita bisa melakukan transaksi atau pembiayaan melalui bank tanpa harus pergi ke bank tersendiri, namun bisa menggunakan digital. Sekian pemaparan materi dari kelompok 7 tentang finansial teknologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya, Salam kebajikan bagi kita semua. semoga